Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang rahasia di balik kejadian. Ingat, segala sesuatunya apapun kejadian di dunia ini sudah digariskan oleh Allah. Jangan menyalahkan keadaan dan apapun yang terjadi, sadari diri kenyataannya mengalami itu, lalu kembalikanlah kepada Allah. Hati itu kadang harus terluka, seperti tanah itu kadang dicangkul dibajak, agar tanah menjadi subur, dan mau kembali ingat kepada Allah. Jika kita tidak melakukan kehalusan diri membajak hati kita sendiri, maka Allah akan memperingatkan kita dengan kasar, dan lewat cobaan-cobaan yang maksudnya agar kita ingat, hati menjadi subur, dan kembali ke jalan yang tak mengutamakan ego. Manusia itu dalam kenyataannya dibuat menjadi makhluk yang lemah, tapi bisa jadi karena suatu ilmu atau kekuasaan, maka kemudian merasa diri kuat dan egois. Maka Allah kemudian memperingatkan kembali keberadaan manusia kembali sebagai diri yang lemah. Allah ledakkan gunung, Allah goyangkan bumi dengan gempa, Allah tumpahkan laut dengan tsunami, Allah perintahkan angin untuk memporak-porandakan bumi, agar hati manusia menyadari kelemahan, dan kembali menggantungkan diri pada zat yang paling perkasa dan maha menolong, yaitu Allah. Ingat, hanya orang yang hatinya tenang yang akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Setiap manusia itu khalifah, pemimpin, dan setiap hati itu menjadi khalifahnya tubuh. Sungai-sungainya adalah urat, patihnya adalah pikiran, dan tentaranya adalah semua indera. Jika hati buruk, dengkian, sombong, angkuh, fanatik, pemaksa, ingin menang sendiri, pemarah, keras, jorok, cabul, maka di sungai-sungai urat akan mengalir berbagai limbah, dan pikiran juga akan mengupayakan kejahatan terencana dengan sempurna, dan orang lain yang berdekatan pasti merasa tak aman. Semua akan tergaris jelas kepalsuan dan kecabulan juga kejahatan di wajah. Makanya tak semua orang lantas dekat polisi merasa aman, dan tak semua orang dekat pengemis merasa takut. Siapa saja yang belum bisa mengendalikan dan membersihkan dunia dalam tubuhnya, pasti akan menyebabkan orang lain yang berdekatan akan merasa tak nyaman. Jika seseorang telah mampu menjadikan hatinya jadi khalifah yang adil atas dirinya, maka orang lain yang di dekatnya akan merasa nyaman, dan senang berlama-lama di dekat orang tersebut, lebih nyaman dari berada di tepi akuarium ikan yang di dalamnya berbagai ikan berenang. Sebab orang yang telah menjadikan segala gerak laku menjadi bersih dari pamrih dan selalu ikhlas, maka akan seperti pertamanan yang indah. Keindahan memancar dari gerak, lisan yang penuh hikmah, ilmu yang mengalir seperti sungai bening, yang kelihatan dasarnya, dan angin yang bersahabat menjadi penenang tanpa obat, damai tanpa ujung pangkal. Setiap pemikirannya adalah mutiara yang tak ternilai harganya, karena tiada keberpihakan pada kepentingan, dan keuntungan yang semu. Dan semua orang itu bisa menjadikan hatinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang mengayomi dan menjaga seperti pohon yang jika dipakai berteduh akan menurunkan buah agar si peneduh melepas dahaga. Tak usah menyalahkan orang lain, agar diri menjadi benar, dan tak perlu memerintah agar diikuti. Jadikan saja khalifah hatimu, mengatur benar semua perilaku. Makanya belum dikatakan orang yang beriman, jika orang lain masih tak selamat dari perilaku dan prasangka burukmu. Allah itu zat yang suci, bagaimana jika diri mau menggantungkan diri pada Allah, sementara hati masih dikotori oleh keinginan selainnya. Dimanapun jika kita membawa kebeningan hati, maka orang lain akan merasa nyaman dan tenang di samping kita, kecuali orang yang takut bayangan buruknya terlihat di kebeningan air yang tenang. Hati dan kebeningannya itu bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, sejelas orang yang berkaca di air yang jernih, dan air hati yang jernih itu akan dikeruhkan oleh kemauan-kemauan yang berlapis-lapis, keinginan yang bertumpuk-tumpuk. Seperti kopi, jahe, teh, bakso, santan, itu seperti keinginan baik, yang dimasukkan ke air yang jernih, dan oli, tinta, comberan, dan segala kekotoran yang dicampurkan ke air jernih itu seperti air yang kotor. Kesederhanaan cara pandang itulah yang selalu kupakai dimanapun aku berada, dan berusaha kulekatkan dalam setiap gerak-gerik. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata rahasia di balik kejadian itu sebuah peringatan Allah, dan kita harus menghilangkan perilaku dan prasangka buruk dengan menjadikan hati kita sebagai khalifah, ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.